Yes, Anakem, welcome di Taljil Ramadan menang banyak. So, Anakem di Taljil Ramadan menang banyak di hari ini tuh. Dani sama Putra kembali lagi tentunya di layar handphone Anakem semuanya. Di Instagram kamu, Yes. di @mrvstation sama TikTok nih Dan. Iya, betul banget di MRV Station juga nih dari jam 5 sampai jam 6 sore pastinya. Betul, temanin kamu menunggu buka puasa nih. Iya, Anakem. ngabuburit. Siapa tahu tuh ada yang bingung gitu mau ngabuburit ngapain saja sekarang karena sudah banyak nih mereka lalui di hari keberapa puasa ini tuh. Jadi ya nonton terus kita nonton saja kita gitu dan kan. jangan lupa untuk share ke teman-temannya. Betul. Ya. Karena hari ini juga kita sudah kedatangan pastinya ada salah satu narasumber nih bintang tamu. Seperti kemarin-kemarin. Seperti kemarin. Dan bintang tamu ini adalah seorang businessman. Businessman dan dia tentunya. itu adalah orang yang mungkin kau tahu brandnya apa. Kau tahu brandnya apa? Tapi mungkin kau nggak tahu siapa orang yang ya, punya gitu. Ini siapa kita akan ownernya, memperkenalkan sekarang ada Kak Yusri. Halo Kak. Halo Kak, baik Oke. kabarnya Kak, baik Kak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Baik kabarnya, alhamdulillah baik. Kan kau saya tanya, saya lagi gitu kan. Lagi, ya. Biar adil. Biar balance adil. toh, biar balance. Kak Yus tadi dari mana saja sebelum ke sini? Saya dari rumah saja langsung ke sini. Oh, dari rumah langsung ke sini. Wow, niatnya ke sini memang gitu kan. Oke Kak Yusri, gimana nih setelah berapa hari sudah puasa, gimana puasanya gitu? Gimana puasanya? Oh, puasa alhamdulillah lancar. Lancar. Ibadah tarawihnya juga alhamdulillah. Alhamdulillah. Mungkin ada tidak kegiatan di bulan puasa ini? Kegiatan bulan puasa ya paling ngurusin bisnis. Urusin bisnis. Karena sekarang kan saya fokus di bisnis kuliner. Oh, bisnis kuliner. Ya. Bisnisnya apa saja, Kak? Bisnisnya saya punya brand kuliner itu Martabak Cucu sama MP Bos. Oh, Wih. martabak Itu cici yang sama. kita fokuskan untuk di momen bulan puasa ini. Oh, Oke. Oke, itu yang difokuskan. Iya. Jadi Kak Yus, ini kita langsung tanya saya bagian sini karena saya penasaran. Apa gitu kan. tuh gitu? Kak Yus, kita itu awalnya masuk dunia bisnis itu gimana sih? Karena kan saya ini mahasiswa ekonomi pembangunan ya kan. Saya juga tertarik bikin bisnis Iya. gitu. Jadi saya penasaran gimana sih caranya bikin bisnis? Gimana Kak tuh, Yus gitu. Awalnya sih ndak ada rencana dari jauh hari sih sebenarnya. Karena sebelum saya turun di dunia bisnis, saya adalah karyawan bank salah satu. Karyawan bank. Saya karyawan bank swasta selama 9 tahun. Oke. 9 tahun. Dari tahun berapa tuh, Kak? Dari tahun 2008 Sampai tahun sampai 2015. 2015. Iya. Jadi karyawan bank Kak. Karyawan Kenapa bank. kayak banting setir sekali? Iya, tuh? langsung banting setir begitu. Awalnya apa ya? Yang pertama adalah bagaimana saya bisa dekat sama keluarga, itu yang pertama. Oh, Yang kedua iya. adalah cita-cita saya dari awal saya kerja, saya bilang saya mau jadi bos. Oh, mau jadi bos Oke. memang. Jadi bos, Oh, iya. oke. Saya mau Oke. jadi bos. Terus Kak, terus. Setelah itu saya hijrah ke Kendari. Hijrah Kendari. Setelah beberapa bulan saya review, berawallah saya buka produk Bos Duren. Oh, Bos Duren pertama nih anaknya Bos nih, Duren. Bos Duren. Bos Duren pada saat itu. Nah, kenapa harus produk itu misalnya sop-sop durian? Kenapa? Karena saya sama istri saya itu adalah doyan makan durian. Oh, Akhirnya awalnya kita karena modifikasi. Modifikasi. Produk ini apa saja sih sebenarnya namanya dan gimana gitu kan? Bisa diapakan gitu kan. Mau diapakan, dan alhamdulillah berawal dari situ dan sampai dengan hari ini Martabak Cucu dengan MPP Bos adalah brand yang kelima. Oh, brand yang kelima. Brand yang kelima. Apa aja tuh, Kak? Bos Bos Duren, Duren. Oke. Bos Pot, Bos Pot, MPP Bos, PMP Bos, ada Donat Bos kemarin. Donat Donat Bos Bos. kemarin apa lagi tuh? Satunya. Martabak Ciu-Ciu. Martabak Ciu-Ciu. Iya. Kenapa bukan Martabak Bos. Sama pertanyaan Kenapa ini. bukan Kenapa Martabak bukan Bos? Martabak Bos? Kenapa bukan Martabak Oke. Bos? Karena kalau saya pakai Martabak Bos itu sudah ada di daerah Jakarta. Oh, sudah ada. Akhirnya saya ambil nama singkatan anak saya. Siapa tuh, Kak? Ciu-Ciu, nah Ciu Wais. Oh, Ciuwai. Ciu-Ciu. Oke. Makanya saya angkat itu nama untuk Martabak Cucu, dan sekarang saya fokus di dua brand ini saja dulu, Martabak Cucu dengan MPP Bos. PMP Bos. Oke. Iya. Sekarang saya mengerti kenapa namanya kebanyakan ada Bosnya. Karena Kak Yusri mau jadi bos. Mau jadi bos. Alhamdulillah kesampaian. Alhamdulillah. 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 Iya.
Tapi Yang- Kak, udah ada bisnisnya di luar kota Kendari tidak? Kalau bisnis di luar kota Kendari hanya sebatas mitra. Oh mitra, Mitra. franchise. 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 Jadi ada orang Makassar itu mitra dengan saya yang angkat martabak cucu. Jadi alhamdulillah di Oktober kemarin kita sudah opening di daerah Makassar. Oh, daerah di Makassar. Makassar. Keren, keren. Oh, keren, berarti keren, itu keren, open keren. franchise di sana. Open franchise di sana. Wah, keren. Iya. Oke, keren itu. Kalau untuk cabang-cabang dari Ciu-Ciu di Kendari sudah ada berapa Kak? Sudah ada 2. Di mana tuh? Daerah Syekh Yusuf dengan daerah Lepo-Lepo. Oh, Lepo-Lepo. Iya. Dekat mana patokannya Lepo-Lepo? Kalau di Lepo-Lepo itu pas depannya Bakso Indonesia. Oh, depannya Bakso Indonesia. Bakso Indonesia. Tahu. Oke. Tahu. Dan sekarang anak Kem kita ngobrol banyak banget dari tadi, Iya. ya kan? Kita masih harus iklan dulu. Oke. Sekarang kita menunggu buka puasa kan? Yes. Iya. Ya kan? Ya, kalau gitu anak Kem stay tune aja di 105 Connect FM kalau yang dengar kita lagi menyiar ya kan? Dan juga buat kamu yang lagi dengar kita di dan nonton kita kan Dan. Iya betul sekali. Ngomong Pidan, kenapa kok selesai ngomong sendiri Dan? Saya kira aku sudah mau tutup dari tadi pun. Oke, anaknya buat kamu semuanya nih yang masih nonton, tetaplah bersama kami di Takjil Ramadan menang banyak tentunya. Oke. Takjil setiap hari selama Ramadan mulai pukul 5 sore sampai menjelang waktu berbuka puasa. Live di Instagram dan TikTok @mrvstation. Ramadan menang banyak. Pahala berlipat ganda. Ramadan menang banyak. Biasanya masih di Takjil Ramadan menang banyak, ya Wah, kan? masih barengan sama Ardani Surya juga di sini. Dan juga Putra Pratama dan juga masih sama Kak Kak Yusri. Yus, barengan sama Bos Yus. Asik. Ya Bos Yus. Sama Bos Kayaknya- Yus di sini. Kayaknya bagus kita panggil Bos Yus aja. Iya, nih. bisa. Iya. Oke, Bos Yus. Iya. Tadi kita sudah tanya dari awal bikin bisnis bagaimana dan juga sudah buka cabang di Makassar juga. Iya, ya ternyata kan? iya betul. Dan juga katanya Dani pas lagi off record dia bilang katanya yang ada bumbu-bumbu lombonya itu udah suka sekali katanya gitu. Iya, itu martabak yang paling enak di Kota Kendari anak em. Itu martabak ciu-ciu nih, Bos Yus ya kan? Iya. Itu pas kita bikin itu resep-resepnya itu kita bikin sendiri atau Atau kita lihat gimana dari nih? mana gitu. Ada referensi tidak? Untuk produk ini bahan dasarnya dan produk dasarnya memang saya belajar di luar. Oh, belajar di luar. Saya belajar di Di luar. mana tuh, Di Kak? mana tuh, Kak? Di daerah Bangka. Oh, martabak Bangka Bangka. Belitung. Iya, I know. Oh, oke. Karena kan Bangka terkenal dengan martabaknya. Martabaknya itu. Nah, setelah itu saya kembangkan brandingnya sama dengan produknya ini. Nah, kita paham bahwa anak-anak Kendari, khususnya mungkin anak-anak muda yang ada di Kendari, hal baru apalagi hal baru dunia kuliner, Iya. wow. Pasti membludak Sudah. pesanan. Nah, akhirnya saya memberanikan diri untuk cari produk yang memang jadi pembeda. Iya, betul. Nah, kenapa? Karena produk martabak dan terambulan ini yang sebelum saya bangun mungkin ada sudah puluhan-puluhan tahun yang sudah bangun. Pastinya, Iya, pastinya. martabak. Ada 2 pilihan. Kalau kita masih sama dengan mereka, maka kita kalah di nama. Ya, kita betul. kalah di ini. Maka saya ambil jadi pembeda. Makanya tagline-nya martabak cucu adalah jelas bedanya. Jelas bedanya. Jelas Dan bedanya. memang betul beda sekali anaknya. Dan memang betul beda sekali. pasti. Iya. Beda sekali. Iya. Banyak varian-varian yang ini yang tidak saya temukan di tempat-tempat lain. Iya. Betul. Gitu. Kalau di martabak-martabak Iya. lain itu sama semua spesial, istimewa Ya, gitu kan. gitu, Nah, ya. martabak cucu beda. Iya, beda. Jelas bedanya di mana? Jelas bedanya di mana. Oke, gokil nih Kayus ya kan. Dan juga Kayus, kita kan ini udah bikin banyak bisnis nih, tadi udah 5 disebut Banyak, ya kan? ada 5, Udah banyak gitu. ada 5. Ceritain dong jatuh bangunnya sebagai seorang pebisnis itu gimana sih? Ya jatuh bangunnya sih hampir dalam 1 bulan itu 50% kita rasakan. Oh, Kenapa? gimana tuh? Berarti maksudnya? sering sekali tuh Kak. Ya, kenapa? Karena kita ini menjual.
Iya, menjual. Jadi mindset yang kita harus bangun adalah begitu kita bukan sekedar hanya menjual, tetapi bagaimana cara mengajak orang-orang atau anak-anak muda untuk membeli produk kita. Oke. Caranya ya berbagai cara. Nah, ketika tidak sesuai dengan harapan, ya di situ jatuhnya. Bangkit lagi, jatuh lagi, bangkit lagi, jatuh lagi. Oke, kayak gitu. Dari situ. Apa sih alasan Kayus buat tetap bangkit ketika jatuh gitu? Apa Jangan yang pernah menguatkan? menyerah. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah. Tapi Bos Yus ini sudah pernah ada mungkin di posisi seperti itu? Posisi Pasti. mau menyerah begitu. Hampir di tahun kemarin pada saat Corona? sebelum corona. Oh, sebelum Ini sebelum corona. Justru unik ini, unik. Kenapa iya. tuh? Kenapa tuh? Sebelum corona ini kan isu yang berkembang bahwa semua penjual-penjual ini kan pada harus tutup. Karena kenapa kita bercermin misalnya kayak supermarket apa ditutup, pasar dan lain sebagainya. Nah, setelah kita pelajari dan ada kebijakan khusus dari pemerintah khusus untuk produk makanan silakan dibuka. Nah, cara untuk mengantisipasi itu, cara untuk membangun itu adalah kita main buy online. Oh, buy online. Maka kita gunakan provider misalnya kayak mohon maaf ada Grab, ada Gojek, Oh, dan iya, lain-lain. iya. Nah, itu yang kita harus adaptasi. Kenapa? Karena momentumnya di situ. Nah, ketika misalnya kita tidak ikut dengan era digital sekarang, maka kita akan kalah. Terlambat, Kita kalah. ketinggalan. Nah, makanya banyak isu di luar bahwa banyak rumah makan tutup apa dan lain sebagainya. Akhirnya saya pakai role model untuk jualan pinggir jalan. Oh, jualan pinggir jalan. Oh, Jualan iya, pinggir iya, jalan, iya, tapi iya, buy iya. online. Oh, gimana tuh maksudnya? Buy online ya. Kita kan misalnya kayak yang Grab, Gojek apa dan lain sebagainya. Oh, jadi cuman mereka Fokusnya, yang ya, bisa mereka ini yang pesan. Tapi di gitu. momen itu Kak, ada tidak kayak orang-orang yang bukan Grab, bukan online begitu yang datang beli? 70-30. Oh, 70-30. 70% itu buy online, Buy online. 30% yang orang datang. Tapi kalau hitung-hitung nih Kak, sejauh ini keuntungan yang paling besar tuh online atau offline? Di online sih sebenarnya. Online. Oh, di online. Online. Kenapa tuh? Kenapa di online? Gini, saya kasih satu contoh. Misalnya kita posisi di sini, terus orang calon pembeli sekitar 1 kilo lah, sekitar 1 kilometer. Nah, ketika misalnya dia mau membeli produknya kita, taruhlah misalnya martabak, dalam kondisi baju tidurnya sudah di dalam, mending dia bayar 10.000 untuk pesan misalnya online. Betul, betul. Di situ dia, makanya mau tidak mau kita harus gercep untuk bagaimana kita ikut di era digital sekarang. Oke. Nah, Jadi gitu dia. bisa dibilang membantu juga sama akang-akang Gojek. Iya, luar kakak sana. ojol ya Ya, Kak, ojek harus, online. Harus saling Harus. support pokoknya. Harus saling support. Saling support. Wah keren sih, keren ini Kak Yus ya kan, Iya. gokil. Dia tuh sudah riset juga kan? Pasti. Nah, sudah riset juga dan akhirnya sampai sekarang nih martabak ciu-ciu dengan Empempe Bos. Iya. Oke, kalau Empempe Bos tuh ceritakan dulu Kak gimana tuh? MPMP Bos ini saya masih pakai model jualan guest house. Guest house itu adalah saya cuma jualan dari rumah. Jadi gimana tuh? Ini jualan dari tanpa rumah. outlet. Ini Oh, tanpa outlet. tanpa ya. outlet. Ya, ini dia tanpa outlet. Oh, berarti tempat belinya di rumahnya. Di rumah saya. Di rumah. Di rumah. Kenapa? Karena saya harus pelajari dulu. Kenapa? Karena MPMP ini adalah produk yang sudah ada sebelum-sebelumnya. Tahun-tahun sebelumnya pun gitu. Iya. Yang kedua adalah produk ini bukan produk anak kendari yang dari awalnya kan Iya, gitu. iya. Dari daerah lain. Palembang. Nah, Palembang. Nah, makanya saya masih pakai role model yang model guest house yang cuman pakai Grab, online dan lain sebagainya. Itu dari mana orang tahu kalau rumahnya kita itu jual itu? Digital. Digital kan? By handphone semua. Oh, by handphone. Nah, Digital di situ. marketing masuk lagi nih. Ah, kita. masuk lagi di situ. Digital marketing lagi masuk. Iya. dalam Bagaimana ini. caranya kita marketkan itu digital? Di sosial media pasti. Sosial media pastinya, terus komunikasi, kolaborasi dengan teman-teman, apa namanya, ya, termasuk di M-Radio, MRV dan lain Betul, sebagainya. betul. Betul, Kenapa? betul. Karena saya belajar dari Bos Duren kemarin. Ya, gimana tuh Bos Duren? Nah, Bos Duren kemarin kan digital enggak terlalu wow kan, gimana? Terus yang salah satu yang bantu kami adalah M-Radio. Itu M-Radio, jujur saya bilang. MRV Station. Kenapa bisa? Ini yang saya harus, makanya saya bilang kenapa bisa, ini kolaborasi. Kolaborasi itu. Yang pertama adalah kolaborasi saya ikut komunitas. Yang kedua adalah komunikasi atau kolaborasi komunitas dengan komunitas. Begitupun teman-teman media. Ya, Kan seperti betul. itu. Nah, memang tantangannya saya
ke belakang dulu, tantangannya pada saat saya bangun brand, saya orang baru di Kendari. Iya. Sepotong pun teman saya tidak ada di Kendari pada saat itu. Tidak ada. Tidak ada 2015. Aha. Nah, salah satu cara yang saya lakukan adalah saya bergaul sama teman-teman komunitas kuliner. Nah, 1 tahun kemudian ada niat saya bilang mau tidak saya harus jadi ketua umum komunitas ini. Asik. Triple K. Triple K. Triple K. Triple K pada saat itu, ya. Aha. Di tahun 2000 berapa tuh, Kak? 2015 terbangun komunitas, 2016 saya terpilih jadi ketua umum. Oke. Nah, setelah itu ya alhamdulillah hampir sebagian besar teman-teman yang ada di komunitas itu kenal saya. Nah, saya siapa? Penjual sop duren. Penjual sop durian. Oke. Nah, kan aha. seperti itu. Iya, iya, Nah, iya. di situ yang saya saya belajarnya ya, termasuk saya sekali lagi saya katakan bahwa salah satu yang bantu saya adalah M-Radio. Oke, gokil. Oh, berarti nih sekarang Bos Yusri di Triple K itu sebagai apa? Alhamdulillah saya diamanatkan untuk jadi Dewan Pembina. Dewan Jadi Pembina. Pembina Itu Triple K. sebagai apa tuh Kak Dewan Pembina maksudnya? Pembina ini bagaimana kita sisa memotivasi teman-teman kuliner termasuk anak-anak muda. Aha. Memotivasi untuk bagaimana menjual produk kuliner itu seperti ini. Yang kedua adalah harus ikut era digital juga sekarang. Oke. Bukan sekedar menjual saja. Berarti kalau sekedar menjual saja itu adalah cuma pedagang, bukan pengusaha. Asik. Nah, pengusaha gitu. itu adalah bagaimana Gitu. sistem yang kita harus bangun. Aha. Sistem yang kita harus bangun, bagaimana menjual. Kan seperti itu. Oke. Nah, yang saya dengar-dengar juga ini Bos Yusri pernah juga menjadi ketua di Triple K itu di tahun berapa? Saya ketua Triple K dari 2015 sampai 2023. Oh, baru. Berarti Baru bulan kemarin. Bulan Baru bulan kemarin. kemarin. Baru bulan kemarin turun ini. Iya, baru bulan kemarin. Oh, jadi kalau Triple K itu terbentuk di 2015. 15. Oh, berarti Bos Yusri sebagai Saya periode kedua. periode Periode kedua. kedua. Saya periode kedua. Wah, Periode kedua. gokil. Dan Iya. juga Kak, ini dari tadi kita ngomongin soal Triple K, tapi Iya. belum ada penjelasan soal apa sih itu Apa itu Triple K? ya kan? Mungkin- Tapi tahan dulu nih Kak, karena kita bakal iklan dulu nih, Siap, ya siap. kan? So Oke. buat ada game semuanya keep stay tune terus di 105.8 FM dan Instagram, TikTok @marvistation karena masih ditemenin Takjil Ramadan Berang Banyak barengan Dani, Dan juga Putra. Bos Yusri pasti. Pahala berlipat ganda. Ramadan menang banyak. Takjil setiap hari selama Ramadan mulai pukul 5 sore sampai menjelang waktu berbuka puasa. Live di Instagram dan TikTok @mrvstation. Ramadan menang banyak. Ya Sarake masih di Takjil Ramadan menang banyak. Yo, masih barengan sama Dani Surya di sini. Dan juga Putra Pratama. Dan ada Bos Yus di depannya Ya. kita semuanya anak em. Tadi kita udah ngomongin soal Triple K. Ya, betul, betul, betul. Dan sekarang nih Kak, apa sih Triple K Apa itu Triple K? Ya, eksistensi Triple K itu adalah komunitas kuliner Kendari. Komunitas kuliner Kendari. Kendari. Diingat Itu itu anak berarti em. KKK Komunitas Kuliner Kendari. Kuliner Iya, Kendari. oke. Nah, itu disingkat ya nama trennya Triple K lah. Triple K. Oke, gitu. nama keren jadi. Nama bekennya. Nah, backendnya Triple K. Nah, di sini teman-teman yang ada di Triple K ini adalah para pengusaha kuliner semuanya sekota Kendari. Sekota Kendari. Sekota Kendari. Nah, Oke. itu untuk pada saat pembentukan itu Kak, pada saat Bos Yusri masuk bergabung dalam Triple K itu, Iya. anggotanya ada berapa? Di 2015 kemarin itu masih puluhan deh, sekitar 15 sampai 20 brand
brand kuliner yang ada di Kota Kendari. Iya, Kalau iya. sekarang Alhamdulillah sekarang data terakhir yang kami terima dari teman-teman pengurus adalah sekitar 200-an. 200 Itu sekitar Dua- 200-an. dari berarti memang- 20 sampai 200. 200-an. Oke. dan 200-an memang brand. berarti sebanyak itu dong pelaku ini pegiat kuliner di Kota Kendari. Pasti. Kenapa? Karena di dalam komunitas ini kita asasnya asas kebersamaan. Oh, bagaimana Asas tuh? berbagi. Asas- Nah, asas berbaginya gini. Kita ini satu sama lain di dalam ini tidak ada yang jago. Jadi kita saling membantu, kita Oke. saling support, Berarti kita saling sama rata. sama Balance, rata. balance, Ya, seimbang, balance seimbang. semuanya. Jadi ketika misalnya dia ada jualan, brandmu kayak gini, brandingmu seperti ini, produkmu kayak seperti ini, packagingmu seperti ini, kemasanmu Oke, seperti ini. dibantu. Jadi itu kita bagi. Cuman satu yang tidak bisa kita bagi. Apa itu? Resep. Itu jelas. Jelas. Itu jelas. Mr. Krabs saja ada jaga formula Krabby Patty. Apalagi ini. Karena kalau misalnya baku bersebar-sebar resep, Iya. pasti enggak jelas bedanya. Udah jelas Tapi bedanya. tapi bos, ini ada tidak di dalam Triple K itu dalam satu bidang makanan itu banyak pegiatnya. Banyak. Oh, banyak. Banyak yang sama malah. Banyak yang sama. Banyak. sama. Hanya yang perangnya dan kompetisinya di dalam situ adalah bagaimana membangun brand, bagaimana membangun identitas. Iya. Betul, betul. Di situ kita ini sisanya ya sama. Oke. Sama semuanya. Sama Betul. semuanya. Makanya begitupun setiap ada kegiatan dan alhamdulillah kegiatan yang sampai dengan hari ini kegiatan Ramadan, Oh, kegiatan ada Ramadan. festival kuliner Ramadan, itu kita sama-sama di situ. Kita sama-sama bagaimana yang memang betul-betul produk dan brand kuliner ini yang betul-betul kekinian dan yang menarik. Bagaimana apalagi sekarang kan anak-anak muda Kendari milenial ini kan milenial. rasa itu persoalan kedua. Yang pertama adalah bagaimana tampilan. Betul. Segitu dia. Untuk di foto estetikanya. Ya. Instagramable. Ya. Oke, Bosius ya kan. Ini tadi udah cerita soal bantu-bantu teman-teman dari Triple K juga ya kan. Terus bantu bikin brandingnya lah, apa Iya. segala macam. Emang Iya. tujuan dari Triple K sendiri itu apaan sih, Kak? Ya perkumpulan. Perkumpulan. Ya organisasi. Aha. Sama dengan organisasi lain. Hanya kita di sini kalau kita mau lihat dari sisi kasarnya, ini kalau saya masuk di sini banyak pesaing saya ini, banyak. Saya harus berkompetisi. Betul, Nah, ketika misalnya teman-teman masuk di situ, kita sudah terbiasa dengan yang namanya kompetisi. Akhirnya kita tahu kekurangan kita sendiri. Bahwa kekurangan saya seperti ini. Oh, kelebihan saya seperti ini. Dan ini yang saya harus bagi. Nah, yang saya katakan tadi bahwa cuma satu yang kita tidak bisa bagi adalah Resep. resep. Dan memang tuh bos, saya setuju kalau Iya. tadi yang kita bilang bahwa harus ada kompetisi di dalamnya biar kita Pasti. selangkah lagi lebih Iya, maju. betul. Iya, iya. Karena kita bisa lihat kelebihannya orang, kekurangan Ya. kita banding-bandingkan. Iya, betul, Dan betul, akhirnya kita betul. melangkah lebih maju lagi, Betul. perbaiki yang Betul, salah betul, gitu betul. kan. Aha. Triple K itu adanya di tahun 2015 Iya. sampai tahun 2023. Iya. Di range waktu berapa tahun itu berarti? 8 tahun. 8 tahun. Triple K ini sudah melakukan apa-apa saja. Triple K ini kita biasa kadang buat kegiatan sharing meetup, kegiatan festival kuliner, pelatihan-pelatihan bagaimana SOP, bagaimana pelatihan khusus untuk karyawan, pelatihan untuk bagaimana seorang mau jadi seorang owner. Itu semuanya. Jadi Ada semua itu. ada Kak? Ada semua semua. di sana. Berarti bisa dibilang ya betul-betul seperti pembinaan juga. Pembinaan, betul-betul pembinaan. Betul-betul Iya, pembinaan. betul-betul pembinaan. Oke, sekarang saya tertarik untuk masuk Triple K. Ayo. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya masuk Triple K? Untuk masuk ke Triple K. Di inbox saja di Instagramnya Komunitas Kuliner Kendari, Aha. begitupun di Facebooknya Komunitas Kuliner Kendari. Langsung inbox saya di situ. Inbox saja di situ. Baru baku DM-DM. Ya. Oke, Ah, siap. persyaratannya adalah ya punya usaha kuliner, kayak gitu. harus. Ya. Tapi ini bos tadi kita Bos Yus tuh sempat nyinggung soal festival Ramadan. Iya. Itu yang di MTQ sana kan? Yang MTQ. Yang Yang di lagi ada MTQ. sekarang ya. Yang ada Festival Kuliner Ramadan. yang ada tenda-tenda. Festival kuliner Ramadan. Iya. Oke, kalau gitu gimana kalau Bos Yusri ngajak anak M semuanya untuk datang ke festival kuliner Ramadan? Ya. Ngomongin kamera itu, Ke Kak. Oke. kamera ini, Kak. Ayo anak-anak muda Kendari, khususnya kita buka bersama di Festival Kuliner Kendari bersama teman-teman komunitas kuliner Kendari. Di sana ada kurang lebih 40 brand kuliner dan ratusan produk dan menu yang sudah terjual. Sampai tanggal berapa, Kak? Sampai tanggal 21
21 April. April. Oke. Berarti ya mendekati inilah Idul Fitri. Idul Fitri ya. Jadi masih banyak di waktu nih anak M untuk kalian semuanya bikin planning buat buka bersama di sana barengan sama teman-teman. Teman SD-mu mungkin, Teman teman SD. SMP-mu. Boleh lah. Atau mungkin kau bukber sama keluarga mertua gitu kan. Siapa tahu ya kan. Siapa tahu. Siapa tahu Jito? Siapa tahu ya kan. Tapi siap-siap habis uangmu. Oke, Kak Yusril. Pertanyaan terakhir nih. Iya. Ya kan? Pertanyaanku itu pesan apa yang Kak Yusril mau sampaikan kepada anak M? Untuk anak M, terima kasih banyak. Boleh melihat ke sini kali Ya. kali ya. Untuk teman-teman dan saudara-saudara kami yang di anak M, terima kasih banyak yang selama ini selalu membantu, baik itu pribadi saya maupun secara organisasi mewakili teman-teman komunitas kuliner Kendari. Terima kasih banyak atas bantuan dan supportingnya selama ini, selama terbentuk komunitas kuliner Kendari. M Radio tidak pernah terlepas di kami. Pokoknya harus selalu kolaborasi. Kolaborasi Ya. harus. Kolaborasi. Jangan ada persaingan, harus kolaborasi. Ada kolaborasi gitu Ya. kan. Ya. Oke, Bos Yu, sekarang kita sudah akan masuk di TMI, Too Much Information, alias terlalu banyak informasi. Jadi di sini Kak kita Sadodani bakalan kasih pertanyaan kepada Kak Yusril dan Ya. langsung dijawab cepat-cepat. Harus Ya. dijawab cepat pokoknya. Betul. Di sini sudah ada 5 5 pertanyaan. Iya. Kimia, fisika, sama apa Putra? Ada IPS. IP matematika. Iya. Tidak. Bukan. Ini pokoknya ya tentang Kak Yu sendiri. Oke. Iya. Siapa pertama? Satu kau. Langsung Putra. 3 makanan favorit Kak Yus. Martabak, pempek, sop duren. Itu produk sendiri tidak apa-apa. Bagus. Iya, Dan gokil. memang enak semuanya. Gokil. Itu gokil. Liburannya itu di gunung atau di pantai? Di pantai. Spot favorit di Kendari. MTQ. 3 tips untuk memulai bisnis ala Kak Yus. Niat. Apalagi? Apalagi? 2 lagi? Dua lagi. 3 lagi, ketiga. Niat, Konsisten. konsisten, dan apa tuh? em, Apa ayo? Maju. Maju. Niat, konsisten, dan maju. Terakhir Oke, Putra. keren. Healing versi Kak Yus. healingnya di Kota Kendari. Wes. Pokoknya harus tetap Cinta Kota Kendari. Tetap Iya. Kota Kendari. Cinta Kendari banget nih Iya. Kak Yus. Karena rezekinya banyak di sini. Betul. Takjil setiap hari selama Ramadan mulai pukul 5 sore sampai menjelang waktu berbuka puasa. Live di Instagram dan TikTok @mrvstation. Ramadan menang banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak M, jika semua harta adalah racun, zakat adalah penawarnya. Jika seluruh umur adalah dosa, takwa dan tobat adalah obatnya. Jika seluruh bulan adalah noda, Ramadan adalah pemutihnya. Jika temanmu mengajak makan coto jam 12 siang anak M, cepat-cepat gue hindarilah. Karena satauji, imannya kita ini masih tipis-tipis. Kita harus kuat menahan godaan anak M. Karena Jam 12 nih, sini makan coto. anak M, siapa itu nah? Takjil setiap hari selama Ramadan mulai pukul 5 sore sampai menjelang waktu berbuka puasa. Live di Instagram dan TikTok @mrvstation. Ramadan menang banyak. Oke, anak M, thank you banget nih buat yang udah nonton Takjil Ramadan Menang Banyak di episode hari ini. Betul, dan episode kali ini gokil, seru banget Gokil, ya kan. gokil. Pokoknya kita berbicara tentang makanan. Pasti ini anak M sudah mulai kelaparan ya kan? Iya, saya lapar bisa ini Dan. Ya, karena habis dari ini Dani
Putra sama Kak Yus langsung bakalan cabut ke Festival Kuliner Kendari. Betul. tentunya Ramadan Kita di bakal sana. buka di sana anak Bakal Kem. berbuka puasa di sana. Ayo teman-teman semuanya kita ngumpul di sana ya kan? Betul Oke. tidak, Bos? Siap. Oh. Oke, kalau gitu karena saya sudah lapar Mi juga, mau dekat juga buka puasa. Kalau Yes. itu Putra pamit. Ada di Surya pamit. Ya, saya Yusri. Bye-bye anak Kem. Selamat menjalankan ibadah puasanya dan selamat berbuka puasa tentunya.